pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan fungsi icon pada menu home yang digunakan untuk memformat teks atau paragraf. Simak baik-baik ya penjelasan Ustazah. Setelah kamu selesai mengetik teks pada lembar kerja, maka teks tersebut perlu diformat. Tujuannya agar terlihat rapi dan menarik. Ketika memformat teks dan paragraf, kamu dapat mengganti jenis font, ukuran font, menebali teks, memiringkan teks, menggarisbawahi teks, meratakan teks, dan mengatur jarak baris. Kamu dapat memformat teks dengan menggunakan icon yang ada pada menu home. Berikut Ustazah akan menjelaskan fungsi icon yang ada pada menu home. Yang pertama yaitu font, yang digunakan untuk mengganti jenis huruf yang ingin kamu gunakan dalam penulisan dokumen. Ada banyak jenis huruf di sini. Umumnya, pada Microsoft Word, font default yang digunakan adalah Calibri. Nah, penggunaannya yaitu yang pertama, kalian blok terlebih dahulu teks yang akan diganti jenis font atau jenis hurufnya. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Nah, kita pilih jenis huruf yang kita inginkan. Misalnya, di sini Ustazah akan memilih jenis huruf Arial. Selanjutnya kita klik, nah maka jenis huruf sudah berganti menjadi Arial. Yang kedua adalah font size. Font size digunakan untuk mengganti ukuran huruf dalam font yang digunakan. Standar ukuran font yang digunakan umumnya untuk teks dan paragraf adalah 10 sampai 12. Penggunaannya yaitu kita blok terlebih dahulu teks yang akan kita ganti font size-nya. Kemudian kita klik icon font size di tanda panah bawah ini untuk memilih ukuran huruf yang akan kita gunakan. Misalnya di sini Ustazah akan memilih angka 12. Nah, maka font size pada teks ini berubah menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah icon bold yang ditandai dengan huruf B. Digunakan untuk membuat huruf dicetak tebal. Penggunaannya yaitu kita blok huruf yang akan dicetak tebal. Misalnya pada contoh ini Ustazah akan memblok kata dalam penulisan dokumen. Nah, selanjutnya langsung kita klik icon bold atau huruf B yang ada pada menu home. Teks telah berubah menjadi tercetak tebal. Yang keempat adalah italic yang ditandai dengan garis miring. Nah, italic digunakan untuk membuat tulisan yang kita pilih menjadi tercetak miring. Penggunaannya yaitu kita blok terlebih dahulu kata yang akan kita ubah menjadi tercetak miring. Selanjutnya kita klik italic atau tanda garis miring yang ada pada menu home. Nah, kata yang sudah kita blok berubah menjadi tercetak miring. Kelima adalah underline yang ditandai dengan huruf U bergaris bawah. Digunakan untuk membuat tulisan yang kita pilih menjadi bergaris bawah. Penggunaannya yaitu kita blok kata yang akan kita garis bawahi, kemudian kita klik underline atau icon U bergaris bawah. Nah,
kata yang sudah kita blok tadi menjadi bergaris bawah. Yang keenam adalah align left yang digunakan untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Jadi, kita mengetik teks mulai dari kiri ke kanan. Nah, penggunaannya yaitu kita blok teks yang akan kita pilih, kemudian kita klik line left. Nah, maka teks yang sudah kita blok tadi menjadi rata kiri. Yang ketujuh adalah center. Nah, center ini digunakan untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Penggunaannya yaitu kita blok terlebih dahulu teks yang akan kita ubah, kemudian kita klik center. Nah, maka tulisan yang sudah kita blok tadi berubah menjadi rata tengah. 8. Align right yang digunakan untuk mengatur teks rata kanan. Jadi, ketika kita mengetik teks mulai dari kanan ke kiri, penggunaannya yaitu kita blok terlebih dahulu teks yang akan kita ubah, kemudian kita klik align right. Nah, maka tulisan yang sudah kita pilih tadi berubah menjadi rata kanan. Yang kesembilan adalah justify. Justify digunakan untuk mengatur teks menjadi rata kiri kanan. Dengan menggunakan justify, tulisan terlihat rapi karena seimbang antara kiri dan kanan. Untuk penggunaannya yaitu kita blok terlebih dahulu tulisan yang akan kita ubah, kemudian kita klik justify. Nah, maka tulisan yang sudah kita blok akan berubah menjadi rata kiri dan rata kanan. 10. Line spacing yang digunakan untuk mengatur jarak spasi antar baris agar tidak terlalu dekat dan lebih mudah membacanya. Kita dapat memilih jarak spasi mulai dari 1, 1,15, 1,5, 2,5, atau 3 dalam penggunaannya. Nah, kita dapat menggunakan jarak spasi sesuai dengan kebutuhan kita. Cara penggunaannya yaitu kita blok terlebih dahulu tulisan yang akan kita ubah jarak spasinya, kemudian kita klik line spacing. Nah, kita pilih jarak spasi yang akan kita gunakan. Misalnya, Ustazah memilih spasi 1,5. Nah, maka jarak spasi antar baris ini berubah menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan Ustazah tadi, jangan lupa kalian kerjakan tugas 6 tentang fungsi icon pada menu home. Pesan Ustazah, anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa sholat 5 waktu. Demikian pembelajaran hari ini. Thanks for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.